Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 244. Bab 1316 bergegas ke wilayah timur. Xiao Yan segera membuka pintu dan keluar. Dia melihat sosok cantik dengan pakaian seperti salju di tepi halaman yang sepi di depan kamarnya. Sosok itu berdiri di sana dengan anggun. Senyuman di wajah wanita itu sangat menawan. "Apakah kamu akhirnya kembali?" Xiao Yan berhenti berjalan. Dia memandang wanita itu, yang berdiri di bawah sinar matahari yang tersebar, dan tanpa sadar terkejut. Rambut dokter peri kecil yang seperti salju sekali lagi mendapatkan kembali warna aslinya. Rambut hitam panjang tergerai di punggungnya seperti air terjun, menyebar secara acak di belakangnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambutnya bergoyang. Penampilan dokter peri kecil sama seperti saat Xiao Yan pertama kali bertemu dengannya di kota Qingshan di Kekaisaran Jiama, hanya saja sikapnya yang memikat menjadi lebih kuat. Bahkan senyum lembut di wajahnya pun sama. Saat ini dia adalah dokter peri kecil yang sesungguhnya. Saat itu, dia telah menyelamatkan orang mati dan membantu mereka yang terluka di dalam kota Qingshan. Dia telah dipandang sebagai peri di hati tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya. "Kenapa? Apakah kamu tidak mengenaliku?" Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di hadapan Xiao Yan. Dia melihat ekspresi terkejutnya dan tanpa sadar tertawa. "Rambutmu," gumam Xiao Yan. Matanya tiba-tiba berhenti pada dahi halus dokter peri kecil. Ada jejak kompleks berwarna keabu-abuan di tempat itu. Sekilas terlihat seperti segel. Ini adalah tempat di mana badan racun yang menyedihkan berada. Pada saat ini, semua racun ki yang menyedihkan di dalam tubuhku telah berubah menjadi segel ini. Tetua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia mampu menciptakan metode untuk sepenuhnya memadatkan tubuh racun yang menyedihkan. Dokter peri kecil dengan lembut mengusap simbol di dahi halusnya sambil tertawa. Xiao Yan mengangguk sambil merasa bingung. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum dia tertawa getir. "Dari apa yang bisa aku rasakan, aura yang kamu miliki saat ini kemungkinan besar bahkan lebih kuat daripada Tian Huo Zunze, kan? Seharusnya di bintang ketujuh." Dokter peri kecil menjawab sambil tersenyum manis. Menyegel tubuh racun yang menyedihkan sepertinya telah menyebabkan batu besar di hatinya tersebar sepenuhnya. Senyumannya kini lebih rileks dan menggoda. "Douzun bintang 7. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas saat mendengar ini. Dengan kata lain, tampaknya bahkan dokter peri kecil telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang atau lebih. Hal ini menyebabkan Xiao Yan, yang kekuatannya baru saja meningkat 2 bintang setelah menelan api surgawi, merasa sangat terdiam. Mengapa dia berkenalan dengan orang-orang biasa seperti itu? Tubuhku telah mengumpulkan terlalu banyak racun ki. Bukti terbaik dari hal ini adalah transformasi rambut saya menjadi warna putih. Tetapi setelah berlatih metode ki yang ditinggalkan oleh tetua itu, racun ki yang saya kumpulkan menjadi tonik. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan lompatan ini, dokter peri kecil menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk tak berdaya. Dia secara alami senang karena dokter peri kecil dan yang lainnya bisa mendapatkan pertemuan yang begitu beruntung. Dari sudut pandang lain, peningkatan kekuatan mereka dapat dianggap sebagai peningkatan kekuatannya. Meski begitu, peningkatan kecepatan seperti ini sedikit mengejutkan. Kekuatan setiap orang pada dasarnya melonjak dalam waktu kurang dari setahun, dan mereka semua telah mencapai level yang cukup kuat. Dengan kelompok Xiao Yan berbaris, mereka akan mampu membunuh Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa jika mereka bertemu dengannya lagi. Seseorang yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang 5 namun mampu melepaskan kekuatan tempur mengerikan yang sebanding dengan ahli bintang 6 atau bahkan bintang 7 bersama dengan 2 Douzun bintang 6 dan ahli bintang 7 Douzun dengan tubuh racun yang menyedihkan. Selama Aula Jiwa tidak mengaktifkan ahli pamungkas kelas Ban Sheng, barisan ini akan dapat melarikan diri dalam keadaan utuh bahkan saat dikejar oleh Aula Jiwa. Sejak kamu tiba, sekarang saatnya kita pergi. Xiao Yan berangsur-angsur pulih dari kegembiraan karena peningkatan besar dalam kekuatan dokter peri kecil. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa dengan malas. "Ya." Dokter peri kecil tersenyum ketika mendengar keputusan Xiao Yan dan tidak keberatan. Hatinya merasa senang dengan membantunya melakukan sesuatu dari belakang.
Hari kedua setelah dokter peri kecil kembali ke pavilion bintang jatuh, kelompok Xiao Yan sekali lagi berkumpul. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat pergi dengan tenang. Selain Yao Lao dan beberapa orang lainnya, mereka tidak memperingatkan siapapun saat mereka pergi. Alam Gu terletak di wilayah timur dataran tengah. Sebagian besar faksi di wilayah tersebut adalah bawahan klan Gu. Namun, pemimpin tertinggi di wilayah timur ini bahkan asing bagi beberapa pemimpin faksi tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa keberadaan luar biasa ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika seseorang ingin menjelajah wilayah timur yang luas ini, faksi bawahan dengan klan Gu di atasnya memiliki kartu yang efektif. Klan Gu adalah klan misterius dan kuat dengan bakat yang menyebabkan orang-orang biasa merasa sangat iri sejak zaman kuno. Jalur pelatihan yang luar biasa sulit di mata orang biasa tampak seperti jalan lebar dan datar yang mengarah ke langit di mata seseorang dari klan Gu. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pelatihan untuk menjadi ahli di mata orang biasa, dengan cepat melampaui orang-orang dari generasi yang sama yang berlatih dengan susah payah. Pada akhirnya, banyak cahaya yang menyilaukan akan tumpang tindih di atas kepala orang-orang. Oleh karena itu, klan Gu mempertahankan kilau misterius di mata banyak orang di wilayah timur. Bahkan di beberapa daerah terpencil, ada masyarakat yang menganggapnya sebagai dewa. Fanatisme tersebut menyebabkan masyarakat awam merasa tidak percaya karena semua orang tahu bahwa tidak ada dewa di dunia ini. Pavilion bintang jatuh jauh dari wilayah timur. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan dan penggunaan banyak lubang cacing, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Kelompok Xiao Yan hanya bisa bergegas masuk. Menghitung waktu, hanya ada kurang dari sebulan sampai upacara kedewasaan. Jika mereka terlambat, kemungkinan besar mereka akan kehilangan kesempatan langka ini. Ci! Sosok hitam besar bergegas melintasi langit biru. Gelombang demi gelombang angin dan arus udara terlihat dengan mata telanjang. Menurut kecepatan kita saat ini, kita harus mencapai wilayah timur besok. Namun, dikabarkan bahwa pintu masuk ke alam Gu terletak di sebuah kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur. Beberapa sosok duduk di atas tubuh besar Pithon 9 tenang dalam tanah. Dokter peri kecil memegang peta di tangannya saat dia menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan di depannya. Kota Suci Gu, ya, Xiao Yan mengangguk. Dia pernah mendengar nama ini. Reputasi kota di wilayah timur ini melampaui kota Pil Suci Menara Pil karena merupakan pintu masuk ke alam Gu. Kota Suci Gu adalah kota yang melarang orang luar masuk. Cukup banyak ahli dari alam Gu yang menjaganya. Jika seseorang tidak memiliki kartu undangan, bahkan ahli Do Uzun terbaik pun tidak akan bisa menerobos masuk meskipun mereka menginginkannya. Dokter peri kecil tertawa. Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi kami. Ada cukup banyak kota besar di wilayah timur yang memiliki lubang cacing yang terhubung dengan wilayah sekitar kota Suci Gu. Saat itu, yang kami perlukan hanyalah menggunakan lubang cacing untuk mencapai kota Suci Gu. Jika tidak terjadi keadaan tak terduga, kami akan muncul di luar kota Suci Gu dalam 5 hari. Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh ke King Lin dan bertanya. Tidak ada masalah, kan? Ya, tidak ada satupun fluktuasi spasial dalam radius 50 km, kami pergi dengan sangat tiba-tiba. Bahkan jika aula jiwa ingin mengikuti kita, itu tidak akan mudah untuk dilakukan. King Lin sedikit mengangguk. 3 bintik hitam kecil perlahan berputar di dalam matanya. Setiap fluktuasi energi dalam radius 50 km tertangkap oleh matanya. Dengan King Lin sebagai pengintai, akan sangat sulit bagi aula jiwa untuk mengikuti mereka dan melancarkan serangan mendadak. Xiao yang tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, tingkatkan kecepatan kita. Ekor besar Pithon 9 tanah dalam yang tenang tiba-tiba berayun ketika kata-katanya terdengar. Tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti meteorit dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Perjalanan Xiao Yan berjalan mulus sepanjang perjalanan. Keesokan paginya, rombongannya tiba di wilayah timur dataran tengah. Namun, mereka tidak berhenti di tengah jalan. Sebaliknya, mereka menemukan sebuah kota besar dengan lubang cacing yang mengarah ke wilayah sekitar kota Suci Gu. Setelah itu, mereka masuk tanpa henti. Saat mereka keluar melalui lubang cacing, kelompok Xiao Yan sedikit terkejut saat mengetahui bahwa lubang cacing ini sangat ramai. Kadang-kadang, seberkas cahaya mengalir di dalam terowongan spasial.
Bahkan ada beberapa ahli yang berjalan di udara. Orang terlemah yang dilihat Xiao Yan adalah seorang Do Uzong. Jelas sekali, orang-orang ini sedang menuju kota suci Gu. Namun, dia tidak tahu dari faksi mana orang-orang ini berasal. Karena kawasan itu ramai dan berantakan, kelompok Xiao Yan tidak mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka melakukan perjalanan dengan tenang. 5 hari berlalu dengan cepat. Pada hari kelima, Xiao Yan yang telah memejamkan mata, perlahan membukanya. Matanya terfokus pada ujung terowongan spasial berwarna perak. Energi spasial berdesir. Gugusan cahaya perak samar-samar muncul. Apakah kita akhirnya sampai? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari gugus cahaya itu. Panas terik diam-diam memasuki hatinya. Sosok memikat yang bisa membawa bencana bagi negara dan kota lambat laun semakin jelas di benaknya. Sun Er, aku sudah sampai. Pemuda itu, yang pernah terguncang oleh klan misterius ini hingga tidak bisa berkata-kata, akhirnya akan bertemu dengan mereka. Bab 1317 Musuh sering bertemu jalan. Dataran berumput luas membentang di kejauhan. Warna hijau subur memenuhi mata seseorang, memancarkan kekuatan hidup yang semarak. Sebuah alun-alun batu besar yang megah dan menjulang tinggi berdiri di sini. Kotak batu besar itu berukuran sekitar 1000 kaki. Itu didukung oleh pilar batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan tampak seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, memberikan kesan spektakuler. Warna-warna terdistorsi muncul di atas kotak batu besar ini. Kadang-kadang, beberapa cahaya perak akan berkedip dan banyak sosok bergegas keluar untuk mendarat dengan lembut di alun-alun. Alun-alun besar ini dipenuhi orang. Kebisingan berkumpul dan menyerbu ke awan. Ruang di udara sekali lagi terdistorsi pada saat ini. Beberapa sosok keluar dari sana. Sosok-sosok ini terus mendarat di platform batu besar. Mereka mengangkat mata dan melihat sekeliling sementara keterkejutan muncul di wajah mereka. Ini seharusnya adalah alun-alun batu Gu yang disebutkan di peta. Sepertinya kami tidak salah belok. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia melihat sekeliling platform batu besar yang megah dan menjulang tinggi ini. Setelah itu, dia memberitahu Xiao Yan di sampingnya. Ya. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu platform besar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura di platform itu cukup kuat. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus dia tanggapi dengan serius. Sungguh layak menjadi klan Gu. Mereka yang bisa diundang semuanya adalah pakar sejati. Kemampuan mengumpulkan orang ini benar-benar menakutkan. Tian Huo Zunse di sampingnya mengangguk pelan dan berseru. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke timur. Samar-samar dia bisa melihat garis besar kota besar di ujung pandangannya. Dia berkata, tempat itu adalah tujuan kita, kota suci Gu, ayo pergi. Ketidaksabaran muncul di wajah Xiao Yan ketika dia selesai berbicara. Hatinya ingin tahu lebih banyak tentang alam Gu yang misterius ini. Terlebih lagi, masih ada kuburan leluhur klan Xiao di alam Gu. Sebagai keturunannya, Xiao Yan harus pergi ke sana bagaimanapun caranya. Tentu saja, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Kelompok tersebut berhenti menunda saat ini. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas ke langit yang tinggi sebelum terbang menuju kota yang jauh. Ada cukup banyak orang yang mengambil rute yang sama dengan kelompok Xiao Yan. Dari kecepatan terbang orang-orang ini, bisa dikatakan mereka semua cukup kuat. Namun, Xiao Yan tidak menemukan faksi apapun yang dia kenal selama ini. Saat itulah hatinya merasa terpesona. Dikatakan bahwa dataran tengah memiliki banyak ahli yang tersembunyi. Kata-kata ini terutama benar sekarang setelah dia mengalaminya. Kekuatan para ahli ini tidak kalah dengan beberapa tetua dari faksi atas. Biasanya, mereka tidak akan menunjukkan diri mereka. Mereka tidak terlalu menonjolkan diri sehingga menakutkan. Meskipun dataran berumput itu luas, itu bukan apa-apa bagi kelompok Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah kota yang terlihat samar-samar muncul di hadapan mereka. Xiao Yan sedikit tercengang saat pertama kali melihat kota ini karena kota ini tidak dipenuhi aura mendominasi seperti yang mereka bayangkan. Kota ini dibangun dari bebatuan besar berwarna hijau pucat. Mungkin karena terkikisnya waktu, tapi kota itu sepertinya sudah rusak.
Aura kuno yang luar biasa menyebar dari kota, menyebabkan seseorang merasakan sedikit perasaan kuno. Saat mereka mendekat, kelompok Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa kota kuno ini terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Penghalang cahaya ini mungkin tampak tipis dan rapuh, namun menciptakan tekanan yang seolah-olah datang dari jiwa. Tekanan ini menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Rasa hormat muncul di wajah para ahli yang mengetahui asal-usul kota. Dari kecepatan terbang orang-orang ini, bisa dikatakan mereka semua cukup kuat. Namun, Xiao Yan tidak menemukan faksi apapun yang dia kenal selama ini. Saat itulah hatinya merasa terpesona. Dikatakan bahwa dataran tengah memiliki banyak ahli yang tersembunyi. Kata-kata ini terutama benar sekarang setelah dia mengalaminya. Kekuatan para ahli ini tidak kalah dengan beberapa tetua dari faksi atas. Biasanya, mereka tidak akan menunjukkan diri mereka. Mereka tidak terlalu menonjolkan diri sehingga menakutkan. Kota suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno. Dikabarkan dibangun oleh elit Doudi dari klan Gu. Penghalang cahaya berisi sebagian kekuatan Doudi. Dengan perlindungan penghalang cahaya ini, kota suci Gu ini tidak dapat ditembus. Tianhuo Zunze menjelaskan dengan lembut. Sepertinya dia familiar dengan kota ini. Kekuatan Doudi, tidak heran itu menakutkan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Tak heran jika tekanan yang ia rasakan dalam jiwanya semakin pekat saat ia semakin dekat dengan kota. Sebagai bentuk penghormatan terhadap elit Doudi, penerbangan dilarang dalam radius 10.000 kaki dari kota suci Gu. Kita harus berjalan. Kalau tidak, tekanannya akan meningkat. Tianhuo Zunze tersenyum. Setelah itu, dia memimpin dengan mendarat di tanah. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti di belakang. Kecepatan mereka tidak berkurang bahkan setelah mereka mendarat. Mereka berubah menjadi banyak sosok buram yang dengan cepat bergegas menuju kota kuno. Kelompok Xiao Yan perlahan berhenti di depan pintu masuk kota suci Gu. Kota suci Gu bukanlah kota yang bisa dimasuki secara acak. Kecuali seseorang mendapat undangan dari klan Gu, orang biasa dilarang masuk. Meski prosedur untuk memasuki kota sangat rumit, tidak ada seorang pun yang berani bertindak kejam karena reputasi klan Gu yang terkenal. Kelompok Xiao Yan mengikuti orang-orang lainnya dan perlahan maju. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya sampai di pintu masuk kota. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke sekeliling, hanya untuk melihat hampir 100 sosok lapis baja hitam memegang tombak panjang dan berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Mata tajam terus berkeliaran. Gelombang demi gelombang aura kuat terpancar dari tubuh mereka, menyebabkan seseorang tanpa sadar berseru bahwa klan Gu benar-benar agung. Mata Xiao Yan beralih dari sosok manusia lapis baja hitam ini. Tiba-tiba, mereka berhenti di depan sosok yang dikenalnya di pintu masuk kota. Matanya langsung menyipit. Ling Quan. Sesosok berdiri tegak dan lurus di depan pintu masuk kota. Baju besi hijau pucat yang dia kenakan menyebabkan dia tampak sedikit lebih dingin. Punggungnya bergoyang karena angin, membuatnya tampak bersemangat. Sosok yang akrab ini tentu saja adalah komandan tentara terendam hitam, Ling Quan, yang telah menaruh dendam pada Xiao Yan. Tidak disangka Xiao Yan akhirnya bertemu Ling Quan ketika dia tiba di kota suci Gu. Itu benar-benar kasus musuh yang sering berpapasan. Ketika Xiao Yan memperhatikan Ling Quan, mata tajam Ling Quan menemukannya. Ling Quan segera terkejut sebelum wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan serius. Xiao Yan, siapa yang mengizinkanmu pergi ke tempat ini? Ekspresi jelek dan teriakan dingin Ling Quan menyebabkan sejumlah mata mengeluarkan suara, "Suoos," saat mereka bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di depan Xiao Yan karena terkejut. Masalah Xiao Yan yang menjadi juara pertemuan PIL telah menyebar ke dataran tengah. Xiao Yan saat ini memiliki reputasi yang baik di dataran tengah. Namun, dari penampilannya sekarang, sepertinya jagoan pertemuan PIL ini menaruh dendam pada komandan muda klan Gu ini. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang menghadapi teriakan dingin Ling Quan. Dia menjentikan jarinya dan undangan batu giok muncul dari cincin penyimpanannya. Ini membawa angin kencang saat itu meledak ke arah Ling Quan. Ekspresi Ling Quan tenggelam saat melihat undangan ini. Dia mendengus dingin saat Douki bertahan di tangannya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap undangan batu giok itu. Ketika tangan Ling Quan menyentuh undangan batu giok, suhu yang mengerikan tiba-tiba naik darinya, membakar telapak tangannya hingga keluar kabut putih tebal.
Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan ekspresi Ling Quan menjadi suram. Namun, beruntungnya dia bukan orang biasa. Dia mengatupkan giginya dan dengan kuat menahannya. Tangannya mengetuk undangan batu giok dan menyerap informasi darinya. Jadi kamu sebenarnya berasal dari pavilion bintang jatuh. Bagaimana faksi seperti itu bisa menerima undangan dari klan Guku? Ling Quan tertawa dingin. Nada suaranya mengandung sedikit rasa jijik. Pavilion bintang jatuh yang lama tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan seperti itu. Sudah tertulis semuanya. Jika Anda buta huruf, Anda dapat pergi dan meminta anggota klan Gu Anda untuk mengembalikan undangan giok. Xiao Yan dengan samar menginstruksikan. Nada suara Xiao Yan menyebabkan Ling Quan mengertakkan gigi karena marah. Tangannya mencengkeram undangan batu giok itu lebih erat saat dia dengan dingin berkata, "Kamu bisa datang dan mengambilnya." Kata-kata Ling Quan baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi silau. Undangan giok di tangannya segera meninggalkannya. Pada saat dia pulih, undangan batu giok telah muncul di tangan Xiao Yan di depannya. Hal ini menyebabkan wajah Ling Quan langsung memerah. Tidak disangka dia baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika Xiao Yan mengambil kembali undangan gioknya. Dia telah kehilangan banyak muka. Bajingan! Ling Quan ini sepertinya telah melupakan identitasnya saat ini karena kemarahannya akibat rasa malu ini. Dia berteriak dengan marah. Angin kencang menerpa Xiao Yan dengan keras. Bang! Angin telapak tangan Ling Quan menari-nari. Sebelum dia bisa menyerang Xiao Yan, matanya bersinar sekali lagi. Sebuah kaki menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang menakutkan mengirimnya terbang mundur sebelum dia bertabrakan dengan tembok kota. Seteguk darah segar keluar dari mulut Ling Quan setelah dia jatuh dari tembok kota. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Saat dia bertemu Xiao Yan di klannya saat itu, kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiao Yan. Pada saat itu, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Xiao Yan, tapi dia masih bisa bertukar pukulan. Namun sekarang, dia bahkan tidak bisa melihat serangan Xiao Yan sebelum dia benar-benar dikalahkan. Kesenjangan antara keduanya dipisahkan oleh jarak yang menakutkan. Perubahan ekstrim ini hampir menyebabkan dirinya yang arogan muntah darah. Sudah berapa tahun? Bocah yang dia lihat seperti semut di akademi dalam saat itu sudah berdiri di atas kepalanya. Beberapa kejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka melihat Xiao Yan memaksa bintang 1 Do Uzun kembali dengan sebuah tendangan. Mereka tidak menyangka Xiao Yan memiliki pencapaian seperti itu pada Do Uki dan pencapaiannya yang luar biasa dalam penyempurnaan obat. Komandan Ling Quan, saya minta maaf karena pukulan saya agak berat. Namun, tolong hindari melakukan hal bodoh seperti itu di lain waktu. Lagi pula, tidak banyak yang menahan diri seperti saya. Xiao Yan memasukkan undangan giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menatap wajah terkejut Ling Quan dan tersenyum saat berbicara. Bagian hitam yang terendam, tangkap dia. Ling Quan berteriak dengan marah. Matanya langsung memerah saat melihat senyuman di wajah Xiao Yan. Astaga! Ratusan prajurit klan Gulapis Baja Hitam yang berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu saat mendengar teriakan marah ini. Tombak panjang di tangan mereka segera mengeluarkan suara, "Swoos," ketika mereka diarahkan ke Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram saat melihat pemandangan ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1318 Suka. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping Xiao Yan menjadi muram ketika mereka melihat banyak prajurit tentara terendam hitam mengarahkan tombak panjang di tangan mereka ke arah Xiao Yan. Tubuh mereka bergerak, dan mereka muncul di samping Xiao Yan. Douki mereka yang besar dan perkasa diam-diam melonjak. Suasana di gerbang kota menjadi seperti pedang terhunus saat kedua belah pihak saling berhadapan. Mata beberapa orang mengamati kelompok Xiao Yan dengan penuh minat. Mereka terkejut karena kelompoknya berani menyerang anggota klan Gu di kota suci Gu. Ling Quan, sebagai komandan tentara terendam hitam, apakah kamu berencana menyalahgunakan wewenangmu untuk dendam pribadi? Undangan giok ini dikeluarkan oleh klan Gu. Karena kami mendapat undangan giok ini, kami adalah tamu klan Gu. Dengan status Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap saya, bukan? Wajah Xiao yang tenggelam saat dia tertawa terbahak-bahak.
Ling Quan merasa bosan saat mendengar ini. Dia baru saja akan menjerit dingin ketika teriakan keras tiba-tiba meledak dari luar tembok kota. Sesosok bergegas turun seperti kilat. Itu mendarat dengan keras di depan gerbang kota seperti menara logam. Ling Quan, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Ling Quan berubah saat dia melihat sosok itu turun dari tembok kota. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Bukan apa-apa? Tidak ada?" Sosok manusia itu mengerutkan kening saat mendengar ini. Matanya menyapu ke arah kelompok Xiao Yan. Menggunakan kesempatan ini, Xiao Yan dengan jelas melihat wajah orang ini. Seperti Ling Quan, orang ini mengenakan baju besi berwarna cerah. Namun, auranya jelas jauh lebih kuat dari aura Ling Quan. Berdasarkan indera Xiao Yan, dia seharusnya menjadi ahli bintang 3 Do Uzun. Salam untuk Komandan kelima. Para prajurit tentara terendam hitam di sekitarnya berteriak dengan hormat ketika mereka melihat pria ini. Salah satunya dengan cepat merangkum kejadian yang terjadi sebelumnya. Kamu adalah Xiao Yan. Pria yang mengenakan baju besi hijau muda terkejut saat mendengar nama Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan menatap Xiao Yan lagi. Ekspresinya samar-samar mengandung sedikit permusuhan. Pavilion bintang jatuh Xiao Yan. Wajah Xiao Yan tampak tenang. Dia menangkupkan tangannya ke pria ini, yang disebut Komandan kelima, di depannya. Benar, dia adalah Xiao Yan yang dipanggil Nona Muda. Ling Quan tertawa dingin. Matanya mencoba menatap Xiao Yan. Tatapannya dipenuhi rasa cemburu dan keengganan saat dia berkata, "Apakah kamu berencana untuk membiarkan dia masuk sekarang?" Xiao Yan perlahan mengerutkan alisnya saat mendengar percakapan di antara keduanya. Tampaknya cukup banyak orang di klan Gu yang mengetahui namanya, mungkin karena Sun Er. Komandan kelima terdiam beberapa saat. Matanya rumit saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia menoleh dan dengan marah menegur Ling Quan. "Apakah kamu punya otak? Dia memiliki undangan batu giok. Itu artinya dia adalah tamu yang diundang oleh klan Gu kita. Tindakanmu ini, apakah kamu berencana membiarkan orang lain mengejek klan Gu kita karena tidak mengetahui etika?" Wajah Ling Quan berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur dengan marah oleh komandan kelima, tapi dia tidak bisa berkata banyak karena pihak lain memiliki status yang lebih tinggi darinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan mundur. "Tuan Xiao Yan, silakan masuk. Harap tunggu di kota suci Gu selama beberapa hari. Akan ada seseorang yang akan membawa Anda semua ke alam Gu ketika saatnya tiba." Setelah menegur Ling Quan, komandan kelima menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk. Meskipun komandan kelima ini telah membentuk sedikit permusuhan terhadapnya, dia tidak memihak. Ini jauh lebih baik dari Ling Quan. Namun, hal yang membuat Xiao Yan merasa ragu adalah ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang ini. Dari mana datangnya rasa permusuhannya? Mungkinkah karena Sun Er? Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, kecantikan mendatangkan masalah. Terlebih lagi, kecantikan Sun Er bisa membawa bencana bagi suatu negara dan rakyatnya. Dia merasa perjalanan ke klan Gu ini tidak akan mulus. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya ke kota. Saat dia berjalan di depan komandan kelima ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya untuk berkata, "Jika ini tidak terlalu mendadak, bolehkah saya meluangkan waktu untuk berdebat dengan Tuan Xiao Yan? Saya sangat ingin melihat, apakah Anda benar-benar cocok dengan Nona Muda." Kalimat terakhir sama lemahnya dengan lalat. Namun, itu jelas terbentuk di telinga Xiao Yan. Setelah mendengar kalimat ini, Xiao Yan menghela nafas, seperti yang diharapkan. Ya. Xiao Yan perlahan mengangguk dan tidak membuka mulut untuk membuat alasan untuk menolaknya. Dia jelas menyadari status Sun Er dalam klan Gu. Dengan sikap dan bakatnya serta kecantikannya yang luar biasa, sepertinya sebagian besar pria muda dan tampan di alam Gu ini memiliki perasaan padanya. Mereka secara alami akan memperlakukan Xiao Yan sebagai saingan cinta yang merupakan ancaman terbesar. Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa perdebatan semacam ini akan meningkat di masa depan. Terlebih lagi, pertandingan ini akan berlanjut melampaui perdebatan. Hati Xiao Yan terasa sengsara karena nasibnya di masa depan.
Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok dokter peri kecil ke kota kuno ini di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Rasa dingin yang gelap melintas di mata Ling Quan saat dia melihat punggung Xiao Yan menghilang. Dia dengan lembut bergumam. Xiao Yan, tidak apa-apa jika kamu bersembunyi di luar. Sekarang setelah kamu datang ke klan Gu dan diundang dengan aib, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena buta. Dengan sedikit kekuatanmu ini, kamu tidak punya kualifikasi untuk bersikap tangguh di antara generasi muda klan Guku. Xiao Yan tentu saja tidak bisa mendengar suara gelap Ling Quan. Kelompoknya melewati tembok kota dan memasuki kota yang dipenuhi aura kuno. Kota suci Gu saat ini sangat ramai. Lalu lintas manusia sering memenuhi jalanan. Meski lalu lintas manusia tidak sebanyak kota-kota lain, sebagian besar orang yang dapat berjalan kaki di dalam kota ini memiliki kekuatan yang besar. Kita harus pergi ke kawasan dalam kota yang diperuntukkan bagi orang-orang untuk beristirahat. Saya sudah bertanya. Pintu menuju alam Gu akan terbuka dalam 3 hari. Kita semua harus tetap berada di kota suci Gu ini selama 3 hari ini. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia menjelaskan situasi kelompok setelah dia memperoleh beberapa informasi. Xiao Yan memiringkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia dengan lembut berkomentar. Kota suci Gu ini dipenuhi oleh berbagai macam orang, dan mereka semua adalah individu yang kuat. Kami harus berhati-hati beberapa hari ini. Xiao Yan memimpin. Dia mulai berjalan perlahan menuju pusat kota setelah mengucapkan kata-kata itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya segera mengikuti dari belakang. Rombongan melakukan perjalanan keliling kota selama lebih dari 10 menit sebelum tiba di pusat. Sebuah rumah besar dengan gedung-gedung menjulang tinggi berdiri di sini. Ada arus orang yang masuk dan keluar dari pintu masuk istana. Banyaknya aura kuat yang menyebar menyebabkan kelompok Xiao Yan saling bertukar pandang. Dengan mengandalkan undangan Giok Klan Gu, kelompok Xiao Yan berhasil memasuki istana. Setelah itu, mereka mengikuti seorang pelayan wanita cantik menuju sebuah rumah yang sepi. Karena mereka melakukan perjalanan tanpa henti selama kurun waktu tersebut, kebanyakan dari mereka merasa sedikit lelah setelah memasuki rumah yang sepi. Mereka mengobrol sebentar sebelum menemukan kamar sendiri untuk beristirahat. Seorang wanita berpakaian hijau pucat duduk di dalam awan tebal di atas gunung. Kabut bergolak, menyebabkan dia tampak seperti peri dengan sikap halusnya. Nona muda, Tuan Muda Xiao yang telah mencapai kota suci Gu. Sesosok tua melintas dan muncul di puncak gunung sementara mata wanita pendiam itu terpejam. Dia dengan hormat memberitahu wanita muda itu setelah muncul. Kata-kata tetua itu baru saja terdengar ketika dia merasakan ruang di depannya bergetar. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa wanita itu telah muncul di hadapannya. Wajah cantik yang berisi senyuman itu menyebabkan pemandangan indah di sekitarnya seketika menjadi semakin redup. Siapa lagi wajah ini selain Sun Er? Ling tua, apakah dia baik-baik saja? Suara lembut wanita muda itu sepertinya memiliki kekuatan iblis yang istimewa. Bahkan awan di tempat ini beriak karenanya. Tuan muda saat ini Xiao Yan bukan lagi seseorang yang bisa disegani oleh orang tuaku, berdasarkan informasi yang aku terima, Ling Quan, yang kekuatannya berada di kelas 1 bintang Do Uzun, bahkan tidak mampu bertahan dalam pertukaran Xiao Yan, tangan Yan. Tuan muda Xiao Yan setidaknya adalah Do Uzun bintang 4, orang tua itu menghela nafas. Nada suaranya mengandung seruan yang tidak bisa dia sembunyikan. Saat dia melindungi Xiao Yan saat itu, dia hanyalah seorang Do Uze kecil. Namun, dalam 10 tahun atau lebih, pemuda lembut di masa lalu telah mencapai tahap di mana bahkan lelaki tua itu tidak dapat mengetahui kekuatannya. Penglihatan nona muda memang bagus. Sun Er tersenyum ketika dia mendengar seruan Ling Ying. Dia telah mengalami kemunduran mendalam selama tahun-tahun ini. Masalah dunia luar jarang sekali masuk ke telinganya. Meskipun demikian, dia mengerti bahwa Xiao Yan saat ini pasti terkenal di dataran tengah karena dia percaya pada kekuatannya sejak awal. Bahkan ketika dia sedang terpuruk, dia masih percaya padanya. Namun, nona muda, masalah yang kamu umumkan di klan beberapa waktu lalu kemungkinan besar akan menyebabkan Tuan Muda Xiao Yan mendapat masalah. Ling Ying ragu sejenak sebelum berbicara. Saya percaya padanya. Sun Er tersenyum tetapi tidak memberikan penjelasan tambahan apapun. Masalah jantung memang sangat misterius. Waktu tidak bisa menghilangkannya.
Sebaliknya, waktu telah membuat perasaan ini lembut dan harum. Meski status dan kekuatan keduanya telah mengalami perubahan besar, kehidupan mereka dari kota kecil Wutan tetap ada di hati mereka. Perasaan lembut itu akhirnya matang. Ling Ying hanya bisa tertawa getir saat mendengar keheningannya. Beberapa waktu yang lalu, anak yang diberkati di klan Gu ini menggunakan nada tenang untuk mengucapkan beberapa kata yang menyebabkan wajah semua tetua berkedut selama pertemuan tetua. Para sesepuh di pertemuan tetua telah membahas masalah pernikahannya setelah dia meninggalkan retretnya. Kata-kata ini adalah alasan mengapa Xiao Yan menghadapi permusuhan dari para jenius muda klan Gu ketika dia tiba di kota suci Gu. Terlepas dari apakah kalian semua menentang atau mendukungku, aku menyukainya, dan tidak ada di antara kalian yang bisa mengubah fakta itu. Hanya satu kalimat ini saja yang menyebabkan wajah sebagian besar tetua di klan Gu berubah menjadi hijau. Bab 1319 8 Komandan Besar, 4 Jenderal Besar. Saat sinar matahari yang hangat menyinari jendela keesokan paginya, Xiao Yan, yang sedang berlatih, perlahan membuka matanya. Ruang di sekitar Xiao Yan membentuk fluktuasi misterius ketika dia membuka matanya. Gelombang demi gelombang berbagai warna Douki diam-diam mengalir ke alis Xiao Yan. Akhirnya, mereka menyatu dengan jiwanya. Dengan keterampilan jiwa tunggal yang hebat, ini, pelatihan spiritualku berkembang cukup cepat. Ekspresi penuh pujian muncul di wajah Xiao Yan ketika dia merasakan perasaan penuh terpancar dari titik di antara kedua alisnya. Dia telah bekerja keras untuk mempraktikkan keterampilan jiwa tunggal yang hebat ketika dia memiliki waktu luang. Keuntungan yang didapatnya pun cukup besar. Aura spiritualnya, yang sangat sulit untuk ditingkatkan, secara otomatis meningkat saat dia mengedarkan keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Cara aneh ini memang layak menjadi barang dari zaman kuno. Xiao Yan tersenyum dan berdiri dari tempat tidurnya. Dia menggeliat sebelum mendorong pintu kamarnya hingga terbuka. Dia keluar dari kamar. Setelah menemukan dokter peri kecil dan yang lainnya, seluruh kelompok meninggalkan rumah. Rumah besar ini sudah dipenuhi oleh para ahli dari berbagai penjuru. Para ahli ini memiliki kekuatan besar atau memiliki faksi kuat yang mendukung mereka. Tentu saja terasa hidup ketika orang-orang ini berkumpul. Kelompok Xiao Yan dengan santai berkeliling sebelum berhenti di sebuah toko anggur yang menempati sebagian besar istana. Ada platform batu besar di tengah toko anggur besar ini. Douki meletus dari platform batu saat dua sosok saling bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Pertarungan seru tersebut membuat banyak pengamat berulang kali meneriakkan, "Bagus." Dua orang di platform itu berada di sekitar Dou Zong bintang 6. Mereka adalah para ahli dengan reputasi tertentu di dunia luar. Namun, mereka tidak menarik perhatian Xiao Yan. Kelompoknya menemukan meja di toko anggur dekat jendela sebelum duduk. Mata mereka menyapu kilang anggur dan menemukan sejumlah orang dengan kekuatan besar. Sudahkah Anda menanyakan beberapa informasi terkait tentara terendam hitam? Setelah seorang pelayan wanita menyajikan teh, Xiao Yan melirik pertarungan di atas panggung sebelum bertanya dengan lembut. Dia akan melakukan kontak dengan klan Gu ini. Tentu saja, dia perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mereka. Yang disebut tentara terendam hitam ini dikabarkan adalah tempat berkumpulnya prajurit terkuat dari klan Gu, dan memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Xiao Yan perlu mendapat kabar tentang mereka. Ya. Dokter peri kecil menyeringai dan mengangguk. Dia bertukar pandang dengan Tian Huo Zunse sebelum dengan lembut menjawab. Status tentara terendam hitam cukup tinggi di dalam klan Gu karena persyaratan seleksi yang ketat yang diberlakukan. Mereka tidak hanya harus benar-benar setia kepada klan Gu, mereka juga harus mencapai level tertentu pada usia tertentu. Dikabarkan bahwa tentara terendam hitam diuji setiap tahun. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan tes akan dikeluarkan. Oleh karena itu, kualitas tentara terendam hitam cukup tinggi. Xiao Yan mengangguk pelan saat mendengar ini. Dari kemunculan para penjaga lapis baja hitam di gerbang kota, dia menyadari bahwa para prajurit tentara terendam hitam ini bukanlah individu biasa. Mereka semua adalah pejuang berbakat yang sangat sulit ditemukan di dunia luar. Tentara tenggelam hitam memiliki pembagian barisan yang sangat ketat. Ada 8 panglima besar. Ling Quan dan komandan kelima termasuk di antara orang-orang ini. Namun, Ling Quan menduduki peringkat ketujuh. Tian Huo Zunze di sampingnya tersenyum saat dia mengungkapkan beberapa informasi.
Ling Quan hanya peringkat ke-7, ya, Xiao Yan menyipitkan matanya. Ling Quan memiliki kekuatan bintang Douzun sedangkan komandan kelima memiliki kekuatan Douzun bintang 3. Lalu, apakah komandan pertama pasukan terendam hitam memiliki kekuatan 6 bintang atau lebih tinggi? Sungguh layak menjadi klan Gu. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Di antara generasi muda yang bisa mencapai kekuatan Douzun bintang 6 pastinya adalah orang-orang jenius yang hebat. Meskipun anggota klan Gu memiliki garis keturunan Doudi, para komandan ini tetap menunjukkan kekuatan klan yang besar. Kamu saat ini sangat tidak populer di mata para jenius muda dari klan Gu. Beberapa dari mereka bahkan memandang Anda sebagai saingan cinta. Saya rasa waktu Anda di klan Gu akan membuat Anda frustrasi. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Seharusnya tidak banyak anggota klan Gu yang mengetahui hubungan antara Sun Er dan aku, kan? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Beberapa waktu lalu jumlahnya tidak banyak. Namun, menurut informasi yang aku kumpulkan, masalah ini diketahui semua orang karena Sun Er secara pribadi telah mengakui hubungan kalian berdua selama pertemuan tetua. Dokter peri kecil tertawa. Xiao Yan tercengang. Dia tertawa getir. Gadis ini. Dia sangat berani. Namun, jika itu yang dia katakan, biarlah. Masalah ini akhirnya akan terungkap. Adapun para jenius dari klan Gu, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Saya telah menyadari sejak awal bahwa saya tidak akan menemukan banyak kedamaian di alam Gu ini. Xiao Yan sudah akrab dengan kecantikan dan daya tarik Sun Er yang luar biasa. Klan Gu ini juga memiliki banyak orang jenius. Karena berbakat, anak-anak muda ini pasti tidak menyukai wanita biasa. Oleh karena itu, Sun Er, yang tidak hanya memiliki penampilan yang sangat cantik tetapi juga bakat yang luar biasa, tentu saja akan menjadi target pengejaran mereka. Di antara 8 komandan hebat, lebih dari separuh dari mereka memandang Anda sebagai saingan cinta yang merupakan ancaman terbesar. Jika Anda bertemu mereka, mereka pasti akan menemukan alasan untuk berdebat dengan Anda. Dokter peri kecil tertawa. Tentu saja, menurut saya ancaman terbesar bukanlah orang-orang ini. Sebaliknya, itu adalah 4 jenderal besar. 4 jenderal hebat? Eselon atas sebenarnya dari tentara terendam hitam dapat diringkas sebagai 8 komandan besar, 4 jenderal besar, dan 2 pemimpin tentara terendam hitam, adipati terendam hitam. Dokter peri kecil menjelaskan. 4 jenderal besar ini adalah jenius tertinggi bahkan di dalam klan Gu yang dipenuhi dengan talenta yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya adalah individu yang brilian. Berdasarkan potensi mereka, mereka akan menjadi anggota inti klan Gu yang sebenarnya di masa depan. Xiao Yan terdiam. Kehormatan melonjak ke dalam hatinya. Apa yang dia peroleh pada usia ini adalah yang terbaik di dataran tengah. Namun, kini setelah dia tiba di klan Gu yang penuh dengan bakat, dia akhirnya mengerti bahwa pencapaian seperti itu tidak cukup untuk dibanggakan. Karena pangkat para jenderal ini lebih tinggi daripada para komandan, kemungkinan besar jenderal yang paling lemah pun akan lebih kuat daripada komandan pertama. Jika dipikir-pikir, kekuatan keempat jenderal besar ini akan mirip dengan Tianzun ke-9 di Aula Jiwa. Apakah garis keturunan Doudi benar-benar kuat? Xiao Yan perlahan menghela napas. Dia benar-benar merasakan tekanannya. Kecepatan latihannya sudah tidak dapat dipahami oleh orang-orang dari generasi yang sama, namun masih terlihat sedikit lemah jika dibandingkan dengan para jenius dari klan Gu. Selalu ada orang yang lebih baik. Ungkapan ini memang benar. Meskipun aku tidak menyadari sikap 4 jenderal yang sangat dihormati terhadapmu, Sun Er adalah anak yang diberkati dari klan Gu. Ketertarikan yang dia berikan pada orang-orang jenius seperti mereka tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, Anda harus lebih memperhatikannya. Dokter peri kecil mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Ekspresi kejam muncul di diri mereka. Lupakan betapa kuatnya orang yang disebut jenderal ini. Tidak ada yang bisa menghentikan hubungan antara dia dan Sun Er. Meskipun ia hanya memiliki kekuatan Douzun bintang 5, ia tidak takut bahkan pada Douzun bintang 7 atau 8 yang elit jika mereka benar-benar bertarung. Oleh karena itu, dia berharap keempat panglima besar ini tidak menganggapnya sebagai kesemek yang lembut. Mereka yang memiliki silsilah Doudi memang memiliki jalur latihan yang mulus. Namun, kecepatan ini berhenti tepat sebelum kelas Dou Sheng.
Meskipun klan kuno seperti klan Gu memiliki banyak Douzun elit, tidak banyak orang yang bisa masuk ke kelas Dousheng. Jika seseorang ingin naik ke level itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat seperti itu, silsilah Doudi menjadi beban. Oleh karena itu, Anda tidak perlu bersaing dengan orang-orang tersebut dalam hal pencapaian Anda saat ini. Saat kamu mencapai kelas Dousheng di masa depan, orang-orang ini mungkin hanya akan tetap berada di kelas Douzun. Tianhuo Zunse meregangkan pinggang malasnya dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Dousheng yang elit adalah eksistensi puncak di dunia ini. Meskipun garis keturunan Doudi sangat kuat, mustahil untuk menciptakan ahli dalam jumlah besar. Kalau tidak, hal itu akan melanggar hukum dunia. Yang 5. Ia tidak takut bahkan pada Douzun bintang 7 atau 8 yang elit jika mereka benar-benar bertarung. Oleh karena itu, dia berharap keempat panglima besar ini tidak menganggapnya sebagai kesemek yang lembut. Saat kelompok Xiao Yan sedang minum dan mengobrol di antara mereka sendiri, dua tatapan dingin dari lantai atas toko anggur ini tertuju pada Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan. Seorang pemuda tampan berjubah hijau melirik ke belakang Xiao Yan. Tangannya yang luar biasa panjang dengan lembut mengetuk pagar saat dia bertanya dengan suara lemah. Kakak ketiga, dia adalah Xiao Yan yang disebutkan oleh nona muda itu. Dia memiliki reputasi yang bagus di dataran tengah. Kesombongannya tidak berkurang sedikit pun bahkan sekarang dia telah datang ke klan Gu kita, jawab tawa dingin. Dengan mengikuti suara dan melihat ke atas, orang itu adalah Ling Quan, yang kemarin ditendang oleh Xiao Yan. Ini bukan dataran tengah, pria berpakaian hijau itu tersenyum. Senyumannya mengandung sedikit rasa dingin ketika dia berkata. Meskipun kita mungkin tidak menarik perhatian anak muda, seseorang dengan level itu seharusnya tidak memiliki kualifikasi itu juga. Sebaiknya kamu tidak melakukan hal yang sembrono. Mereka adalah tamu. Seorang pria kekar mengerutkan kening saat dia berbicara. Dia adalah komandan kelima sejak kemarin. Tenang, semuanya akan terjadi sesuai aturan. Pria hijau itu tertawa dengan cara yang gelap namun lembut. Terang. Setelah suara dibunyikan, diputuskan pemenang antara dua sosok yang bertarung di platform batu di bawah. Keduanya melangkah mundur. Segera, suara yang jelas dan nyaring menarik perhatian semua orang. Seorang lelaki kurus melompat dan berteriak keras. Orang-orang yang akan bertarung selanjutnya adalah Komandan ketiga Tentara Terendam Hitam, Yang Hao, dan juara pertemuan Pil, Xiao Yan. Tak jauh dari situ, tangan Xiao Yan yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, wajahnya perlahan berubah suram. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam perangkap seseorang. Bab 1320 Komandan ketiga Yang Hao. Teriakan keras bergema di dalam gedung, menyebabkan suasana bising segera mereda. Kedua orang ini cukup terkenal. Salah satu di antara mereka adalah komandan ketiga pasukan terendam hitam klan Gu, sementara satunya lagi adalah juara pengumpulan Pil. Keduanya adalah orang-orang berprestasi di generasi muda. Mungkinkah para pengamat cukup beruntung menyaksikan mereka berkompetisi di sini hari ini? Kegembiraan muncul di mata banyak orang ketika mereka memikirkan hal ini. Tatapan mereka menyapu sekeliling mereka untuk menemukan mereka berdua. Apa yang telah terjadi? Kelompok dokter peri kecil juga terkejut karena perubahan mendadak yang tidak terduga ini. Mereka melihat ekspresi suram Xiao Yan dan segera memahami sesuatu. Mereka mengerutkan kening dan berkata, tidak disangka masalah datang mengetuk pintu setelah membicarakannya. Ini agak terlalu curang. Dengan kecerdasan mereka, mereka secara alami memahami bahwa pihak lain takut Xiao Yan mundur, menjelaskan mengapa dia bertindak di depan umum sebelum meminta izin. Jika Xiao Yan kalah dalam pertandingan ini, kemungkinan besar itu akan menjadi alasan bagi klan Gu untuk menyerang Xiao Yan. Bahkan Sun Er pun akan terlibat dalam hal ini. Hah! Ekspresi Xiao Yan muram. Dia perlahan menghirup udara dan perlahan meletakkan cangkir tehnya. Dia dengan lembut berkata, itu bagus. Saya tidak suka masalah terus-menerus seperti ini. Tidak buruk jika saya membunuh ayam untuk memperingatkan monyet sebelum memasuki klan Gu. Karena dia ingin menjadi ayam ini, aku harus menerima tawarannya. Xiao Yan tiba-tiba menoleh setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapan dinginnya tertuju pada pria berpakaian hijau di lantai atas.
Haha, indahnya cukup tajam, pria berpakaian hijau itu tertawa saat melihat Xiao Yan menoleh. Ekspresinya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kekuatannya berada di puncak kelas Douzun Bintang 5. Meskipun Xiao Yan juga seorang Douzun Bintang 5, pemuda berpakaian hijau ini jarang dikalahkan saat melawan lawan dengan level yang sama. Yang Hao, kamu tidak perlu bertindak sembarangan. Jika para sesepuh mengetahui hal ini, komandan kelima di samping mengerutkan kening saat dia berbicara. Kami hanya berhemat. Klan Gu kami selalu rentan berkelahi. Bukankah bagus mencari teman dengan anggaran terbatas? Yang Hao terkekeh dan melanjutkan. Tenang, saya tidak akan membiarkan dia kalah dengan cara yang buruk, tentu saja ini hanya jika dia bijaksana. Setelah kata-katanya terdengar lembut, tubuh Yang Hao bersinar, dan dia muncul di panggung batu sebelum komandan kelima dapat mengatakan hal lain. Dia tersenyum sambil menatap Xiao Yan. Dia tertawa dan berkata, Tuan Xiao Yan, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Bolehkah saya tahu apakah saya dapat meminta pelajaran dari Anda hari ini? Astaga! Semua pandangan di dalam gedung tiba-tiba berubah pada saat ini. Mereka berkumpul di dekat sosok ramping di samping jendela. Dia itu Xiao Yan. Juara pengumpulan pil. Dia terlihat sangat muda. Tidak disangka dia telah mencapai level alkemis tingkat 8 pada usia seperti itu. Sangat sulit dipercaya. Dikabarkan bahwa gurunya adalah Yao Chen, mantan Yao Zunse. Namun, Yao Chen saat ini telah maju ke Bansheng. Kekuatannya begitu besar hingga menakutkan. Tidak heran, Yao Chen memiliki mata yang tajam. Murid saat ini lebih kuat dari Han Feng saat itu. Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia mendengar percakapan pribadi di sekitarnya. Dia menoleh dan menatap pemuda berpakaian hijau di atas panggung dengan senyuman gelap di wajahnya. Dia perlahan berdiri dan berkata, Karena komandan ketiga bersikeras melakukan hal ini, saya tidak akan menolak tawaran Anda. Alis Yang Hao sedikit terangkat saat dia melihat Xiao Yan tidak menemukan alasan untuk menolaknya. Namun, senyuman di wajahnya menjadi lebih tebal. Dia melakukan gerakan, setelah kamu. Namun, tidak ada yang melihat rasa dingin yang pekat melintas di matanya saat dia membungkuk pada Xiao Yan. Hati-hati. Kelompok dokter peri kecil tidak menghentikannya. Mereka yakin dengan kekuatan Xiao Yan. Kekuatan Yang Hao mungkin berada di puncak Douzun Bintang 5, tetapi kekuatan semacam ini tidak menimbulkan ancaman fatal bagi Xiao Yan saat ini. Ya. Xiao Yan mengangguk. Dia melangkah maju dan ruang di depannya menjadi terdistorsi. Saat berikutnya, dia muncul agak jauh dari Yang Hao. Kamu memang layak menjadi juara pertemuan pil. Keberanian ini sungguh mengagumkan. Yang Hao menyeringai sambil menatap Xiao Yan dan memujinya. Xiao Yan tenang saat dia melihat senyum tipis di wajah Yang Hao. Suaranya tenang, sampai tanpa emosi. Setelah kamu. Bagus. Yang Hao tertawa keras. Dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Douki yang besar dan perkasa segera melonjak ke segala arah. Tekanan Douki yang kuat menyebabkan ekspresi sejumlah orang di dalam gedung berubah. Hari ini, komandan ini secara pribadi akan menguji dan melihat betapa luar biasanya juara pertemuan pil ini. Yang Hao tertawa keras saat Douki-nya melonjak. Tangan panjangnya tiba-tiba mengepal, dan angin kencang terbentuk di telapak tangannya. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Angin cakar yang tajam menerjang Xiao Yan seperti jaring. Kekuatan tajam merobek ruang, membentuk banyak bekas luka hitam pekat. Xiao Yan mundur saat menghadapi serangan ganas Yang Hao. Dia mulai menggunakan gerak kaki misterius dalam radius 3 langkah dan menghindari angin cakar Yang Hao yang lebat. Kecepatan yang sangat cepat. Namun, datang dan coba gerakan kaki ular nagaku. Yang Hao kaget saat melihat Xiao Yan benar-benar menghindari serangannya. Dia segera berteriak dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan. Dengan langkah naga dan harimau, tubuhnya menjadi seperti hantu dan sosok ilusi ular naga samar-samar muncul di belakangnya. Klan Gu tidak kekurangan keterampilan Dou kelas tinggi. Terlebih lagi, sebagai komandan ketiga, keterampilan Dou yang dipelajari Yang Hao jelas tidak biasa. Gerakan kaki ular naga ini sendiri tidak kalah dengan gerakan 3000 petir milik Xiao Yan. Cakar penghancur ki jahat langit.
Kecepatan Yang Hao tiba-tiba meningkat setelah menggunakan gerakan kaki ular naga ini. Angin cakar tiba-tiba berubah saat aura jahat yang ganas dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Ruang di mana telapak tangannya hancur, dan suara mendengung yang memekakkan telinga menyebar dengan tajam. Klan Gu memang klan besar. Ketampilan Dou kelas tinggi yang sulit dilihat di dunia luar digunakan sesuka hatinya. Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan kecepatan dan serangan Yang Hao tiba-tiba menjadi lebih tajam. Dengan memiliki begitu banyak keterampilan Dou kelas tinggi untuk melindungi dirinya sendiri, tidak mengherankan jika orang ini tidak khawatir untuk mengalahkan Xiao Yan, yang juga merupakan Dou Zun bintang 5. Namun, dia salah perhitungan. Di depan Xiao Yan, yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa kuat, teknik ketangkasan seperti hantu tidak bisa lepas dari matanya. Bam-bam. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan secara akurat akan menyerang cakar angin Yang Hao saat hendak mencapai targetnya. Momen ini terjadi secara kebetulan ketika angin cakar berubah dari lemah menjadi kuat. Namun, seseorang tidak akan dapat memanfaatkan celah tersebut tanpa keterampilan observasi yang sempurna. Bang-bang. Ekspresi Yang Hao menjadi serius setiap kali mereka bertukar pukulan. Setelah lebih dari selusin pertukaran tajam, ekspresinya digantikan oleh ekspresi serius. Meskipun dia telah menggunakan dua jenis keterampilan Dou tingkat menengah kelas dia tidak dapat melukai Xiao Yan. Gerakan santai Xiao Yan menyebabkan dia merasa kehilangan muka. Saya tidak percaya anak malang seperti Anda dapat bersaing dengan komandan ini dalam hal jumlah dan kualitas keterampilan yang Anda miliki. Ekspresi Yang Hao gelap dan dingin. Kakinya tiba-tiba ditarik ke belakang. Pada saat yang sama, tangannya mulai membentuk banyak segel yang sangat dikenal Xiao Yan. Keterampilan segel dewa, ya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat segelnya. Tubuhnya bersinar dan anehnya muncul di depan Yang Hao. Dia menjentikan jarinya dan angin sepoi-sepoi bertiup, menghantam pergelangan tangan Yang Hao dengan kecepatan seperti kilat. Angin sepoi-sepoi ini mungkin tidak kencang, namun mengganggu penyelesaian keterampilan segel dewa, menyebabkan darah di dalam tubuh Yang Hao bergolak. Anak ini. Mengapa dia menyadari kekurangan dari skill segel dewa? Ekspresi Yang Hao berubah ketika Xiao Yan secara acak membuka segel yang telah dia bentuk. Sebelum dia sempat berpikir, angin panas bertiup, dan dia harus buru-buru menerimanya. Bang! Angin panas menyebar ke seluruh panggung batu. Semua orang tercengang melihat Yang Hao terhuyung mundur beberapa langkah akibat pukulan Xiao Yan. Yang Hao berada dalam situasi di mana Xiao Yan benar-benar membuatnya kewalahan. Wajah Lingkuan yang awalnya gelap dan dingin di lantai atas menjadi sedikit jelek. Dia samar-samar mulai merasakan kegelisahan yang semakin besar. Yang Hao bukan tandingannya. Komandan kelima juga menunjukkan ekspresi serius. Xiao Yan tampak tak tergoyahkan bahkan di hadapan keterampilan Yang Hao, menyebabkan dia tanpa sadar merasakan sedikit kemerosotan di hatinya. Orang ini memang bukan orang biasa yang mampu menarik perhatian nona muda itu. Bajingan. Wajah Yang Hao memerah setelah dipaksa kembali oleh telapak tangan Xiao Yan. Jelas, dia tidak mengerti mengapa dia tidak mampu mengalahkan Xiao Yan dengan kekuatannya di puncak kelas Dou Zun bintang 5. Terlebih lagi, dia bahkan telah menggunakan banyak keterampilan Dou yang kuat. Di sisi lain, Xiao Yan belum menggunakan satupun skill Dou sampai sekarang. Membalikan segel tanah. Sedikit keganasan muncul di wajah Yang Hao. Dia melepaskan gerakan kaki ular naga hingga batasnya. Sosok ilusi ular naga muncul di panggung batu sementara segel di tangannya dengan cepat terbentuk. Dou yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul. Xiao Yan berdiri di atas panggung dengan tangan di belakangnya. Matanya tenang saat dia melihat sosok buram itu dengan cepat bergerak sebelum perlahan menutup matanya. Formasi sukses. Keganasan di wajah Yang Hao menjadi lebih intens saat melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Segel tangannya tiba-tiba berhenti. Ekspresi dingin muncul dari matanya. Namun, rasa dingin menyelimuti hatinya ketika segel di tangannya hendak diluncurkan ke arah Xiao Yan. Bang! Saat hawa dingin muncul, platform batu di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Pilar magma panas memperlihatkan cakarnya dan melesat seperti naga api. Itu menabrak kaki Yang Hao. Serangan yang dilepaskan dari bawah tanah telah melampaui ekspektasi semua orang.
Menjadi pemimpin, Yang Hao memuntahkan seteguk darah segar, dan tubuhnya terkena pilar api sampai dia terbang keluar. Akhirnya, dia menabrak pilar batu besar bangunan itu. Pilar batu itu segera runtuh. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi ketika semua orang menyaksikan pertempuran ini berakhir dalam sekejap. Banyak mata yang tertegun menatap pemuda kurus dengan tangan di belakangnya. Tubuhnya bahkan belum bergeser. Sesaat kemudian, tepuk tangan seperti guntur bergema di seluruh gedung dengan memekakkan telinga. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang. Dia mengamati Yang Hao hitam hangus sebelum menangkupkan kedua tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah santai saja, Komandan ketiga." Yang Hao, yang baru saja mendarat di tanah, tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar lagi. Dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan secara menyedihkan oleh tangan Xiao Yan dengan puncak kekuatan Do Uzun bintang 5. Bab 1321 Klan Yan. Dia benar-benar kalah. Ling Quan dan Komandan kelima tampak menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat Yang Hao berjuang dengan beberapa pecahan batu. Mereka saling bertukar pandang dan melihat kengerian yang tidak bisa disembunyikan dari mata satu sama lain. Anak ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Ling Quan mengepalkan tangannya. Hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah melampaui dirinya, dia tidak menyangka Xiao Yan mampu mengalahkan Yang Hao, yang kekuatannya berada di puncak bintang kelima, dengan cara yang begitu mudah. Menjadi seseorang dari klan yang sama, Ling Quan sangat menyadari kekuatan Yang Hao. Yang Hao memiliki sejumlah keterampilan Dou yang kuat. Dia bahkan telah menguasai keterampilan segel dewa untuk membalikkan segel bumi. Dengan kekuatan tersebut, dia akan kesulitan menemukan lawan yang bisa menandinginya di level yang sama. Namun, dari tampilan pertempuran sebelumnya, Yang Hao benar-benar ditekan oleh Xiao Yan hingga dia berada dalam posisi yang dirugikan. Serangan ganasnya bahkan tidak membahayakan Xiao Yan. Jelas sekali, kekuatan bertarung Xiao Yan telah jauh melampaui levelnya di permukaan. Memang ada alasan mengapa dia menarik perhatian wanita muda itu. Kekuatannya sepertinya mirip dengan kakak, Komandan kelima menghela nafas pelan. Ekspresi Ling Quan menjadi lebih suram saat mendengar kata-kata ini. Huhuhu. Yang Hao, yang terkubur di bawah pecahan batu bangunan, berjuang untuk keluar. Sebagian besar pakaiannya compang-camping. Sekilas, dia hangus hitam. Darah segar terus merembes dari sudut mulutnya saat dia terbatuk. Rambut Yang Hao tersebar dari kepalanya. Penampilannya seperti iblis gila. Sepasang mata merah darah yang ganas menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dia pada dasarnya menderita kekalahan telak selama pertandingan ini. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memahami bagaimana dia akhirnya dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiao Yan, terutama karena dia berada di puncak kekuatan Do Uzun bintang kelima dan memiliki banyak Do Uzun kelas atas. Kekuatan. Keterampilan. Sial, aku menolak menerima ini. Kemarahan dan rasa malu membanjiri hatinya. Dia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan di depan umum. Jika berita ini menyebar kembali ke alam Gu, tidak ada yang tahu seberapa besar ejekan yang akan dia derita. Segera, Yang Hao menjadi pemarah. Dia mengeluarkan raungan marah saat kakinya menginjak tanah. Menahan rasa sakit luar biasa yang menjalar dari seluruh tubuhnya, dia berubah menjadi kilat yang sekali lagi melesat ke arah Xiao Yan di atas panggung. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening saat melihat Yang Hao yang sepertinya tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Orang ini tampaknya tanpa kasih karunia. Bang! Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Yang Hao bergegas mendekat. Kakinya tiba-tiba melangkah di depannya, dan tubuhnya yang seperti hantu muncul di depan Yang Hao. Lengan Xiao Yan bergetar dan gelombang angin kencang muncul entah dari mana, menghantam dada Yang Hao seperti kilat. Setelah menderita pukulan berat lainnya, Yang Hao sekali lagi mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang mundur dan menghancurkan beberapa meja dan kursi menjadi debu. Cek, Yang Hao ini benar-benar bodoh. Seseorang tertawa pelan dari suatu tempat di dalam gedung ketika Yang Hao menerkam Xiao Yan seperti orang gila. Tempat ini merupakan daerah terpencil. Jauh lebih tenang dibandingkan tempat lain. Ada 4 sosok yang duduk di samping meja, terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Tanda api tercetak di dahi keempat individu ini.
Sekilas terlihat seperti api sungguhan sehingga membuat seseorang merasa panas. Suara tadi keluar dari mulut seorang pria yang terlihat agak lembut di antara mereka berempat. Meskipun Xiao Yan ini hanya Douzun bintang 5, Douqinya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa karena dia memiliki api surgawi. Wajar jika Yang Hao dikalahkan oleh tangannya. Seorang pria parubaya dengan alis kasar di sisi berlawanan berkomentar sedikit tentang masalah ini. Dia masih memiliki jiwa yang sangat kuat. Di bawah persepsi spiritualnya, teknik ketangkasan hantu sama sekali tidak berguna. Yang Hao terlalu sombong. Pria terakhir mengenakan jubah putih. Penampilannya cukup tampan. Sudut mulutnya terdapat sedikit senyuman yang memberikan perasaan hangat. Mata pria ini tertuju pada wanita di sampingnya setelah perkataannya terdengar. Wanita ini mengenakan gaun berwarna merah pucat. Kerudung menutupi wajahnya, namun garis yang terlihat melalui kerudung masih sangat memikat. Matanya yang cerah tidak mengandung riak sedikit pun. Ia pun tak menanggapi pembicaraan ketiganya. Seolah-olah segala sesuatunya sulit membangkitkan minatnya. Wozi, bisakah kamu tidak memperlakukan kami seolah-olah kami tidak ada? Pria berpakaian putih itu tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara ketika melihat sikapnya seperti ini. Saya tertarik dengan api langitnya. Wanita berpakaian merah itu akhirnya mengangkat kepalanya sedikit setelah mendengar kata-katanya. Dia melirik Xiao Yan di atas panggung. Suaranya dingin dan mempesona. Huhuhu. Trio pria berpakaian putih tanpa daya memutar mata ketika mendengar apa yang dia katakan. Mereka baru saja hendak berbicara ketika wanita berbaju merah tiba-tiba berkata. Hari ini sangat ramai. Sepertinya anggota klan Gu tidak terlalu menyambut Xiao Yan. Darah menutupi Yang Hao dengan ganas menatap Xiao Yan. Nafasnya seperti banteng. Butuh waktu lama sebelum dia menyerang ke depan dengan cara yang gila. Namun, teriakan sedingin es tiba-tiba bergema di dalam toko anggur. Yang Hao. Seluruh tubuh Yang Hao tiba-tiba gemetar saat mendengar teriakan ini. Dia pulih sepenuhnya. Tubuhnya berdiri di tempatnya sambil mengepalkan tinjunya. Kamu benar-benar telah mempermalukan klan Gu. Sesosok perlahan muncul di depan Yang Hao setelah dia berhenti bergerak. Suara sedingin es menyebabkan ketakutan melintas di mata Yang Hao. Kakak kedua. Dua lingkuan kaget saat melihat sosok itu. Kegembiraan segera muncul di mata pembuatnya. Tubuh mereka bergegas maju dan muncul di samping sosok itu sebelum menyapanya dengan hormat. Hem. Sosok itu melirik ke arah mereka berdua. Teriakan dingin terdengar sebelum matanya tiba-tiba beralih. Dia menatap sosok kurus di atas panggung dan bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Yan, apakah kamu menikmati mengalahkan orang lain? Xiao Yan melihat sosok itu dari sudut pandangnya. Sosok itu mengenakan baju besi berwarna perak pucat. Cahaya perak mengalir ke seluruh tubuhnya saat aura kuat menyebar. Cukup banyak orang yang melihatnya sekilas. Itu hanya ekonomis. Xiao Yan melirik pria lapis baja perak itu. Cara lingkuan menyapa orang ini memperjelas bahwa sosok inilah yang disebut sebagai orang kedua. Orang ini seharusnya adalah Douzun bintang 6. Mata pria lapis baja perak itu menyipit saat mendengar ini. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di panggung batu sebelum berbicara dengan lemah. Komandan kedua tentara terendam hitam, Lin Xiu, karena kamu sangat suka berdebat, komandan ini akan datang dan mencobanya. Bagaimana menurutmu? Jika ini adalah taktik untuk bergiliran melawanku, sepertinya jumlahmu kurang. Xiao Yan tertawa. Kami tidak perlu melawanmu satu demi satu untuk berurusan denganmu, Lin Xiu tertawa dingin. Hari ini, Yang Hao dipukuli di depan umum oleh Xiao Yan hingga dia menderita. Jika dia tidak melangkah maju, kemungkinan besar orang lain akan berpikir bahwa tentara terendam hitam hanya biasa-biasa saja. Apa katamu? Xiao Yan, apakah kamu berani menerima tantangan lain? Jika komandan kedua bersikeras, silakan mulai. Xiao Yan hanya mengerutkan alisnya sebelum bersantai. Lin Xiu mencoba menyudutkannya. Tampaknya para pemuda jenius dari klan Gu telah menaruh dendam mendalam terhadapnya. Seperti kata pepatah, penyakit berat memerlukan obat yang kuat. Karena kasusnya seperti ini, dia akan menggunakan obat kuat. Cukup banyak orang di dalam gedung yang melotot saat melihat suasana mencekam dan terhunus pedang di atas panggung. Pada saat ini,
Semua orang tahu bahwa para pemuda jenius dari klan Gu ini sepertinya memiliki dendam tersembunyi terhadap Xiao Yan. Lin Xiu, kalian semua bercanda. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa pertempuran akan segera terjadi, suara seorang tetua yang marah tiba-tiba bergema. Sosok berpakaian abu-abu muncul di panggung batu dengan cara yang seperti kilat dan menegur Lin Xiu. Tetua Gusun. Lin Xiu terkejut saat melihat tetua berpakaian abu-abu ini tiba-tiba muncul. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Omong kosong. Sebagai tuan rumah, kalian semua mempersulit tamu klan Gu di depan umum. Bagaimana kelihatannya? Bukankah kalian semua mundur? Orang tua bernama Gusun memelototi kelompok ini sambil memarahi mereka dengan marah. Lin Xiu tidak berani membantah setelah dimarahi oleh Gusun. Dia mengerti bahwa dia tidak dapat memulihkan wajah mereka yang hilang hari ini sejak lelaki tua ini muncul. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mata dinginnya menatap Xiao Yan sementara mulutnya sedikit bergerak. Suara lemah diam-diam dikirim ke telinga Xiao Yan. Xiao Yan, anggap dirimu beruntung kali ini. Jika Anda bijaksana, Anda akan meninggalkan klan Gu secepatnya. Jika tidak, memasuki klan Gu hanya akan membuatmu mencari penghinaan. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang saat dia mendengar suara di samping telinganya. Senyuman tipis namun dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Lin Xiu tidak berani tinggal lebih lama lagi setelah suaranya terdengar. Dia bergegas turun dari panggung, meraih Yang Hao, yang bahkan tidak bisa bergerak, dan berjalan keluar gedung. Gusun menoleh setelah melihat Lin Xiu berjalan di kejauhan. Matanya agak rumit saat dia melihat Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, seorang anggota klan Xiao sekali lagi datang ke klan Gu, anak muda cenderung impulsif. Karena masalah nona muda, Anda mungkin akan menemui banyak masalah di masa depan. Semoga Anda siap bertemu mereka. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Gusun, tapi dia tidak mengatakan apapun. Gusun mempelajari Xiao Yan secara mendalam. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar panggung sebelum meninggalkan gedung. Cukup banyak orang yang merasa belum puas ketika menyaksikan persiapan pertempuran sengit itu berakhir secara tiba-tiba. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menarik pandangan mereka dan dengan lembut mendiskusikan pertarungan sengit tadi. Banyak mata terus menyapu ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak peduli dengan tatapan ini. Dia melompat turun dari panggung batu dan baru saja hendak kembali ke tempat duduknya ketika dia tiba-tiba menemukan api surgawi di tubuhnya melompat saat ini. Matanya mengikuti sedikit perasaan itu. Mereka akhirnya berhenti di sudut yang agak sepi. Ada seorang wanita berpakaian merah mengenakan kerudung. Matanya dengan tenang mengamatinya. Ada simbol api seperti kehidupan di antara alisnya yang mekar dengan tenang. Api surgawi. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Yan ketika dia melihat simbol api di antara alis wanita berpakaian merah itu. Klan misterius yang disebutkan Yao Lao muncul di hatinya. Dia adalah anggota klan Yan, ya. Bab 1322 Hunya. Kedua pasang mata saling berinteraksi. Ada nyala api yang mengalir di setiap mata mereka. Tampaknya jarak di antara mereka berdua secara bertahap menjadi panas. Keempat mata itu saling berhadapan. Sesaat kemudian, sekumpulan api tiba-tiba muncul entah dari mana di antara kedua individu tersebut. Riak api membakar beberapa meja dan kursi di dekatnya menjadi abu. Tubuh Xiao Yan gemetar saat apinya pecah. Ekspresi serius melintas di wajahnya. Api surgawi di dalam tubuh wanita berpakaian merah ini tampak luar biasa. Apa yang telah terjadi? Dokter peri kecil dengan cepat tiba di sisi Xiao Yan. Matanya mengikuti pandangannya dan berhenti pada sekelompok orang tak dikenal sebelum bertanya dengan lembut. Tidak ada. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menatap wanita berbaju merah itu dalam-dalam. Meskipun dia sangat mendambakan api surgawi, dia bukanlah orang bodoh. Wanita ini adalah seseorang dari klan Yan yang disebutkan Yao Lao. Meskipun Xiao Yan merasa sangat asing dengan klan ini, faksi yang setara dengan klan Gu dan klan Hun kemungkinan besar memiliki kekuatan yang kuat. Dia tidak akan menyinggung perasaan mereka karena api surgawi. Ayo pergi. Ada banyak pasang mata di toko anggur. Xiao Yan tidak ingin berlama-lama. Oleh karena itu, dia berbalik dan berjalan keluar gedung.
Dokter peri kecil dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Wosi, bagaimana kabarnya? Pria berjubah putih itu tersenyum dan bertanya ketika dia melihat punggung kelompok Xiaoyan pergi. Api surgawi yang sangat kuat, wanita berjubah merah bernama Wosi menjawab dengan lembut. Riak samar muncul di matanya yang tenang dan seperti danau. Jika saya mempunyai kesempatan, saya ingin bertukar pukulan dengannya. Saya ingin melihat apakah api teratai merah ini, yang berada di peringkat ke-7 dalam peringkat api surgawi, atau api surgawi miliknya lebih kuat. Kamu hanya tertarik pada hal-hal ini. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Xiaoyan ini seharusnya menjadi anggota klan Xiao. Di luar dugaan, klan yang garis keturunannya sudah menjadi sampah ternyata bisa menghasilkan orang seperti itu. Benar-benar menakjubkan. Klan Xiao memiliki hubungan paling dekat dengan klan Gu saat itu, tapi saat itulah mereka kuat. Persahabatan antar klan akan selamanya dibangun atas dasar kesamaan kekuatan. Jika tidak ada perlawanan dari beberapa tetua di klan Gu, makam Xiao Xuan akan dibuka paksa oleh mereka. Pria berwajah lembut itu menyeringai dan berkata, makam seorang ahli puncak adalah sesuatu yang bahkan klan Gu tidak bisa menolaknya. Itu hanya beberapa radikal. Tidak perlu menempatkan semua orang dalam kategori yang sama. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Dia meregangkan pinggang malasnya dan tertawa. Saya masih sangat tertarik dengan makam surgawi yang dibuka setiap 20 tahun sekali. Meskipun makam surgawi berada di alam Gu, anggota 8 klan berhak memasukinya sesuai dengan perjanjian saat itu. Makam Xiao Xuan juga ada di dalam. Aku ingin tahu apakah akan ada orang yang benar-benar bisa menerobos masuk ke sana. Ya, aku ingin tahu apakah anggota klan lainnya telah tiba. Biasanya, mereka tidak akan melewatkan acara sebesar itu. Pria dengan alis kasar itu mengangguk dan berbicara. Siapa yang peduli dengan mereka? Jika mereka tidak datang, pesaing kita akan lebih sedikit. Ayo pergi. Pria berpakaian putih itu mengerutkan bibirnya. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan keluar gedung. Beberapa orang di belakangnya mengikuti dengan langkah tetap. Sepertinya situasinya lebih menyusahkan daripada yang kudengar. Sebagian besar dari 8 komandan hebat ini menyimpan dendam terhadap Anda. Hari ini, jika tetua klan Gu tidak muncul, kemungkinan besar Lin Xiu akan menyerangmu. Dokter peri kecil mengerutkan kening dan berbicara dalam perjalanan kembali ke rumah mereka. Wajar jika ada masalah. Jika semuanya berjalan lancar dalam klan Gu ini, aku akan merasa kesusahan. Xiaoyan tertawa. Dia tidak peduli dengan 8 komandan hebat. Lin Xiu itu mungkin adalah Douzun bintang 6, tapi dia masih tidak menimbulkan ancaman dari sudut pandang Xiaoyan. Satu-satunya orang di antara 8 komandan besar yang sedikit dikhawatirkan oleh Xiaoyan adalah komandan pertama, yang belum menunjukkan dirinya. Yang saya khawatirkan bukan 8 panglima besar ini. Sebaliknya, saya khawatir tentang 4 jenderal besar. Mereka adalah orang-orang paling berbakat di antara generasi muda klan Gu. Berdasarkan potensi mereka, mereka juga merupakan orang-orang yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi Raja Tenggelam Hitam. Kamu harus sadar bahwa persyaratan terendah bagi Raja Tenggelam Hitam adalah mencapai kelas Ban Sheng. Dokter peri kecil melontarkan lebih banyak informasi dengan suara serius. Ban Sheng, ya. Xiaoyan berhenti berjalan sejenak. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keseriusan. Yang disebut sebagai 4 jenderal besar adalah individu yang benar-benar menyusahkan. Menghadapi orang-orang seperti monster ini benar-benar membuat Xiaoyan merasakan tekanan. Kalau berkah, tidak jadi masalah. Jika ini adalah masalah, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Jika masalah menemukan kami, tidak ada yang bisa kami lakukan. Terlepas dari apakah itu demi reputasi Pavilion Bintang Jatuh atau klan Xiao saya, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Keempat jenderal besar itu mungkin memang merepotkan, tapi itu tidak cukup untuk membuat Xiaoyan mundur karena kesulitan. Tidak ada apapun yang belum dia lihat selama bertahun-tahun ini. Sebenarnya tidak banyak orang di generasi yang sama yang bisa membuatnya mundur tanpa berperang. Bahkan para jenius sejati dari klan Gu tidak akan bisa memaksanya mundur. Hah! Tinju di bawah lengan Xiaoyan tiba-tiba menegang saat pikiran ini melintas di hatinya. Pada saat itulah dia tiba-tiba berhenti.
Sepertinya dia merasakan seseorang datang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tatapannya tertuju pada ujung jalan kecil di hutan. 3 sosok berjubah hitam berdiri secara acak di sana. Perasaan berbahaya diam-diam menyebar dari mereka. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga merasakan sesuatu saat Xiao Yan menemukan ketiganya. Dou Qi di dalam tubuh mereka mulai beredar. Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao, kan? Pemimpin dari 3 individu berjubah hitam sedikit menggoyangkan jubah hitamnya dan tawa yang agak teduh perlahan keluar. Tawa itu tidak terdengar kuno. Jelas sekali, pemiliknya bukanlah iblis tua. Siapa kamu? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya. Haha, kukira kamu akan memiliki kenangan mendalam tentang kami. Pemimpin berjubah hitam itu tertawa saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat mendengar jawaban ini. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka bertiga. Perasaan familiar muncul di hatinya, menyebabkan ekspresinya mengeras. Orang-orang dari Aula Jiwa? Dibandingkan dengan nama ini, aku lebih suka mendengarmu memanggil kami klan Hun. Pria berjubah hitam itu tertawa. Namun, tawanya mengandung niat jahat yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Dia memulai pada ketiga orang ini dengan cara yang padat. Dou Qi dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Tidak kusangka dia akan bertemu orang-orang dari Aula Jiwa di sini. Tidak perlu bertindak seperti ini. Tugas menangkapmu seharusnya tidak dilakukan olehku. Oleh karena itu, saya juga tidak ada niat untuk ikut campur. Saya datang ke sini hanya karena saya ingin melihat seberapa jauh klan Xiao, yang telah dengan tegas menindas klan Hun saya, telah jatuh. Pria berjubah hitam itu menyeringai. Kamu bisa tersesat setelah melihat apa yang kamu inginkan. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia mengepalkan tangannya, dan Dou Qi yang besar dan perkasa diaglomerasi menjadi cambuk Dou Qi di tangannya. Tangannya terayun dengan kejam. Cambuk panjang itu menembus udara dan secara eksplosif ditembakkan ke arah orang berjubah hitam. Lancang! 2 sosok lainnya dengan dingin berteriak ketika mereka melihat serangan dokter peri kecil. Mereka menggoyangkan lengan baju mereka dan terdengar suara benturan yang jelas. 2 rantai hitam pekat melesat seperti ular berbisa. Mereka dengan kejam bertabrakan dengan cambuk Dou Qi yang panjang. Bang! Angin yang mengerikan tercipta saat mereka bertabrakan. Pepohonan di sekitarnya langsung berubah menjadi debu. Alasanku datang bukan untuk menyerangmu. Yang ingin saya lakukan hanyalah memberi Anda beberapa nasihat. Melawan klan Hunku tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Pemimpin berjubah hitam itu hanya tersenyum saat kedua belah pihak saling bertukar pukulan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah muda kurus dan pucat terlihat di bawah doupeng hitam. Pada saat ini, wajah yang terungkap mengandung seringai tebal. Tenang saja, cepat atau lambat, kamu akan menelan kata-katamu. Xiao Yan menjawab dengan tenang. Hehe, aku sangat menantikan hari itu. Namun, menurutku nasib akhirmu tidak akan jauh berbeda dengan Xiao Xuan. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Tubuhnya perlahan menjadi ilusi karena tawa ini. Sesaat kemudian, itu menghilang sepenuhnya dengan cara yang aneh. Ingat namaku, Hunya. Nenek moyang saya adalah salah satu dari mereka yang telah melukai Xiao Xuan dengan serius saat itu, yang mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itu, kali ini, orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah aku. Ini adalah takdir. Anda tidak akan bisa menghindarinya. Haha. Tawa samar perlahan keluar dari ruang kosong setelah ketiga sosok berjubah hitam itu menghilang. Akhirnya, itu bergema di seluruh tempat. Butuh waktu lama sebelum menghilang perlahan. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tatapannya hanya mundur dari tempat ketiganya menghilang setelah tawa itu menghilang. Setelah itu, dia berjalan menuju rumah tanpa berkata apa-apa, tapi tidak ada yang melihat tinju di balik lengan bajunya. Kilatan tajam muncul di matanya yang hitam pekat. Huyaya, kalau begitu, hutang nenek moyangmu akan dilunasi olehmu. Alamgu memiliki makam leluhur Xiao Xuan. Oleh karena itu, biarlah tempat ini menjadi tempat di mana engkau akan dikuburkan. Kelompok dokter peri kecil mengamati punggung Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tetap diam, mereka bisa merasakan niat membunuh yang kuat merembes dari tubuhnya. Jelas sekali, Hunya benar-benar memicu hasrat membunuh di hati Xiao Yan. Orang ini akan menyesalinya.
Bersambung ke episode 245. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.